Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 441. Taruhan. Udara di luar Thunder Granite Valley tampaknya membeku, sementara tatapan mereka tampaknya memiliki dampak menular ketika semua orang secara bersamaan menoleh untuk menatap seorang pemuda di belakang kelompok kota yang. Kebanyakan pria dari kota yang menyadari pertempuran besar yang terjadi tadi malam. Fakta bahwa Lindong, yang hanya pada tahap manifestasi puncak, benar-benar bisa membunuh praktisi tahap setengah langkah ke nirvana menyebabkan mereka tercengang. Namun, untuk keadaan sulit yang mereka hadapi saat ini, hanya memiliki kemampuan untuk membunuh praktisi tahap setengah langkah ke nirvana tidaklah cukup. Oleh karena itu, ketika Liu Yuan dan Ling Zi mengalihkan perhatian mereka ke Lindong, beberapa orang menggerutu dalam hati mereka. Mereka tidak meragukan bahwa Lindong sangat kuat. Namun, menurut mereka, dia jauh dari mampu menandingi seorang praktisi panggung nirvana sejati. Di dekatnya, melayang di udara, Huayun dan Wumo juga melirik dengan aneh pada pemuda itu, sebelum mereka segera mengerutkan alis mereka. Keduanya pasti juga menyadari bahwa Lindong hanya pada tahap manifestasi puncak dan mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Yuan dan Ling Zi. Mungkinkah mereka benar-benar ingin praktisi manifestasi puncak itu membantu mereka? Apa yang mereka lakukan? Mata Huayun menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan nada mengejek. Berdiri di sampingnya, Wuyun mengerutkan alisnya. Tanpa alasan khusus, dia berpikir bahwa pemuda itu merasa sedikit familiar. Namun, dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Di puncak gunung tersembunyi yang mengelilingi lembah guntur granit, sosok memikat muncul. Matanya yang malas dan indah terfokus pada situasi di luar Thunder Granite Valley, sebelum dia segera berbalik untuk melirik pemuda itu dan dengan lembut berkata, "Ini agak menarik." Berdiri di tengah-tengah orang-orang dari kota yang, karakter utama Lindong tampaknya sedikit bingung dengan perkembangan mendadak ini juga. Ketika dia melihat banyak pasang mata yang fokus padanya, dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yuan dan Ling Zi. "Saudara Lindong, kita semua berasal dari kota yang. Jika kita memilih untuk bekerja sama sekarang, kita mungkin bisa menuai beberapa keuntungan." Ketika dia melihat Lindong menatapnya, Liu Yuan tertawa pahit di dalam hatinya. Tindakannya sebelumnya benar-benar naluriah. Bagaimanapun, dia selalu merasa bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena itu, ketika dia kehabisan akal, dia tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Namun, setelah dia sadar kembali, dia akhirnya menyadari kesulitan yang mereka hadapi. Melawan dua kerajaan tingkat tinggi, bahkan jika Lindong benar-benar terampil, bisakah dia menyelamatkan situasi ini? Tentu saja, meskipun dia tertawa pahit, karena dia sudah berbalik, Liu Yuan hanya bisa meminta bantuannya. Ketika Ling Zi mendengar permintaan Liu Yuan, ekspresinya berubah sedikit aneh. Lagi pula, apakah dia benar-benar percaya bahwa Lindong dapat memaksa kedua kerajaan itu untuk mundur? Lindong terdiam saat dia menatap pria kulit putih dan hitam itu, yang memberikan tekanan besar pada mereka. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan faksi yang tertarik ke Thunder Granite Valley. Bagaimanapun, tekanan yang disebabkan oleh dua kerajaan tingkat tinggi agak terlalu berat untuk ditanggungnya. Lebih jauh lagi, dia sangat menyadari bahwa jika kedua kerajaan itu menargetkannya, dia akan berada dalam masalah besar. Dia juga sadar bahwa kedua kerajaan itu pasti mengejar kunci kuno yang misterius. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak berbicara sekarang, selama pertarungan untuk kunci kuno misterius nanti, dia pasti akan berbenturan dengan mereka juga. Oleh karena itu, jika orang-orang dari kota yang diintimidasi oleh dua kerajaan tingkat tinggi ini sekarang, dia harus menghadapi kedua orang itu sendirian selama pertarungan untuk kunci kuno yang misterius dan itu akan sangat menantang. Oleh karena itu, jika dia bisa membantu orang-orang dari kota yang memasuki lembah guntur granit, bahkan jika yang bisa mereka lakukan hanyalah menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian kedua kerajaan kelas tinggi itu akan membantu Lindong. Saat Lindong terdiam, mengelilinginya, Mo Tei dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Tanpa sadar,
Lindong telah menjadi sosok berpengaruh di antara orang-orang kota Yang. Bahkan, pengaruhnya bahkan bisa menyaingi seseorang seperti Liu Yuan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tepat di Lindong. Tak satu pun dari mereka ingin pergi dengan tangan kosong. Namun, di bawah tekanan dari kekaisaran tingkat tinggi itu, mereka tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, banyak dari mereka seperti penjudi yang putus asa, karena mereka mempertaruhkan harapan terakhir mereka pada Lindong. Mereka berharap untuk menyaksikan keajaiban lain seperti yang mereka lakukan tadi malam. Suasana tegang berlangsung selama beberapa menit, sebelum alis Lindong yang berkerut perlahan mengendur. Kemudian, kakinya mengetuk punggung harimaunya, sebelum sosoknya melintas dan dia muncul tepat di depan. Tindakan Lindong tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di antara orang-orang dari kota Yang. Sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi yang cukup kompleks di wajah mereka. Meskipun mereka mengharapkan keajaiban, pikiran rasional mereka memberitahu mereka bahwa bahkan jika Lindong masuk, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit ini. Kalian berdua, apakah kamu percaya padaku? Lindong memiringkan kepalanya dan melihat Liu Yuan dan Ling Xi, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, dua Liu Yuan sedikit tercengang. Segera, mereka saling melirik sebelum mereka dengan hati-hati bertanya, jadi, apa yang kamu rencanakan? Ayo berjudi. Saya memiliki peluang 50% untuk menang. Suara Lindong tenang tapi dia tidak merinci. Kesempatan 50%, meskipun mereka tidak tahu apa yang Lindong rencanakan untuk dipertaruhkan, bagi dua Liu Yuan, peluang ini cukup bagus. Lagi pula, jika mereka terus mendesak mereka, jika dua kerajaan tingkat tinggi ini benar-benar menyerang mereka, mereka mungkin akan hancur. Karena kita sudah sejauh ini, jika saudara Lindong mau, silakan coba. Liu Yuan terdiam sejenak, sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, itu bukan keputusan yang bijaksana untuk terus berlarut-larut. Kalau tidak, begitu malam tiba, mereka semua hampir tidak bisa melarikan diri. Berdiri di samping, Ling Xi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat mereka berdua menganggukkan kepala, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, dia maju selangkah sebelum matanya beralih ke dua sosok yang melayang di udara. Meskipun mereka cukup jauh, dia masih bisa merasakan aura tekanan yang dipancarkan dari tubuh mereka. Sepertinya panggung Nirvana benar-benar sesuai dengan namanya. Kalian berdua adalah sosok yang sangat terkenal. Bukan tidak mungkin bagi orang-orang kota yang kita untuk berbalik dan pergi. Namun, saya ingin mengusulkan taruhan dengan Anda. Suara mantap Lindong perlahan bergema di udara. Sepertinya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berjudi dengan kami, Hua Yun tersenyum lembut sambil berkata. Dua kerajaan tingkat tinggi yang bersekutu memang sangat kuat. Namun, percayalah, anjing yang putus asa bisa melompati tembok sementara kelinci yang putus asa akan menggigit balik. Kami telah melakukan perjalanan dengan susah payah untuk mencapai daerah ini. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan, mungkin Anda akan berhasil, tetapi Anda pasti akan membayar harga yang mahal juga. Karena lembah granit guntur telah menarik orang-orang seperti Anda, siapa yang tahu jika ada kerajaan kuat lainnya yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda menderita kerugian sekarang, itu mungkin bukan pertanda baik bagi Anda. Suara Lindong masih tenang, hampir seolah-olah dia tidak merasakan aura tekanan yang muncul dari tubuh Hua Yun. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mata Hua Yuan dan Wumo menyipit. Kemudian, mata mereka menyapu pegunungan yang mengelilingi Thunder Granite Valley. Seperti yang dikatakan Lindong, mereka paling takut ada predator lain yang mengintai di belakang. Di dunia ini, tidak ada yang ingin menjadi mangsa. Oleh karena itu, Hua Yun dan yang lainnya tidak tertarik juga. Bicara tentang taruhan ini, Hua Yun melirik Wumo. Semburat kegembiraan akhirnya menyala di matanya saat dia bertanya dengan santai. Ketika dia mendengar mereka mengalah, senyum kecil muncul di wajah Lindong. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum angin kencang muncul. Kemudian, itu mengukir lingkaran sekitar 10 meter di tanah. Ini bukan taruhan yang rumit.
Dari kalian berdua, salah satu dari kalian akan berdiri di lingkaran dan menerima satu pukulan dariku. Jika Anda terlempar keluar dari lingkaran, saya menang. Jika tidak, itu adalah kemenanganmu. Lindong bertepuk tangan saat dia berbicara dengan santai. Namun, keributan yang dia sebabkan hanya bisa digambarkan dengan longsoran salju. Itu karena, setelah dia berbicara, beberapa napas segera terdengar di antara orang-orang kota yang, sementara semua orang menatapnya dengan kaget. Sepertinya mereka semua terkejut karena akalnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa konyol dan bodohnya itu, bagi seorang praktisi manifestasi puncak belaka untuk menantang seorang praktisi tingkat nirvana untuk mengambil satu serangan darinya dan tetap berada di dalam lingkaran. Meskipun mereka yakin bahwa Lindong kuat, namun, itu terlalu berlebihan. Mereka adalah praktisi panggung nirvana sejati. Faktanya, bahkan pria seperti Liu Yuan dan Ling Zi harus menggabungkan kekuatan untuk melawan mereka. Di tengah keributan itu, Liu Yuan dan Ling Zi sama-sama terpana. Ketika mereka mendengar saran Lindong, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah, apakah orang ini nyata? Mata Ling Zi menjadi gelap sementara ekspresinya berubah muram. Saat dia menatap Liu Yuan, untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Karena dia sudah membicarakannya, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Pada saat itu, Liu Yuan menguatkan dirinya saat dia berkata, bagaimanapun, dialah yang mengikat Lindong dan karena itu dia hanya bisa berdoa untuk keajaiban sekarang. Haha, menarik. Melayang di udara, dua Huayun tertegun sejenak, sebelum mereka sadar kembali. Kemudian, mata mereka dengan agak mengejek melirik Lindong, sebelum mereka tanpa sadar tertawa sambil menggelengkan kepala. Taruhan ini pasti tampak konyol bagi mereka. Baiklah. Jadi dari kalian berdua, sudahkah kamu memutuskan siapa yang akan menjadi? Namun, Lindong mengabaikan tatapan mengejek mereka, saat dia menatap tepat ke arah dua Huayun dan dengan lembut bertanya. Biarkan aku yang menanganinya. Huayun memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, sementara dia berbalik untuk melihat Wumo. Ketika dia melihat Wumo melambaikan tangannya, dia perlahan berjalan keluar. Namun, dia tidak berjalan ke dalam lingkaran. Sebaliknya, dia melayang di atasnya di udara, dengan tangan di belakang punggungnya. Suaranya yang tenang dipenuhi dengan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak perlu bagiku untuk memasuki lingkaran. Aku akan berdiri di sini. Jika seranganmu mampu menggerakkanku, orang-orangmu dari kota yang bebas memasuki lembah guntur granit. Namun, jika kamu gagal melakukannya, bawa anak buahmu dan segera pergi. Kalau tidak, dua kerajaan kita akan dipaksa untuk mengambil tindakan drastis. Saya harap Anda semua tahu apa yang terbaik untuk Anda. Chapter 442. Pengakuan. Matahari sore seperti darah saat menyinari pinggiran Thunder Granite Valley. Sementara itu, karena kata-kata Huayun, sepertinya suhu di wilayah ini telah meningkat secara diam-diam. Huayun melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya dan dia terlihat sangat ramah. Pada saat yang sama, auranya menyebabkan seseorang diam-diam menghela nafas. Sepertinya seorang praktisi panggung nirvana benar-benar luar biasa. Taruhan dimulai setelah Huayun setuju. Oleh karena itu, ekspresi kekalahan muncul di wajah beberapa pria kota yang. Menurut mereka, taruhan ini benar-benar lelucon. Meskipun Lindong mengejutkan mereka dengan membunuh praktisi panggung nirvana setengah langkah, sayangnya, perbedaan antara setengah langkah ke panggung nirvana dan panggung nirvana terlalu besar bahkan untuk diukur dalam meter. Ling Zi dan Liu Yuan saling melirik, sebelum mereka berdua menghela nafas pelan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang dan keduanya merasa cukup bermasalah. Lagi pula, jika Lindong benar-benar kalah taruhan, mereka mungkin harus pergi dengan patuh. Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi enggan muncul di wajah dua Ling Zi. Bahkan, Liu Yuan merasa lebih menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah melibatkan Lindong sejak awal. Meskipun demikian, terlepas dari apa yang mereka rasakan, mereka hanya bisa diam menunggu hasil taruhan. Sama seperti Huayun berjalan maju, mata Lindong perlahan terfokus padanya. Sementara itu, dia benar-benar mengabaikan berbagai keributan di belakangnya. Lagi pula, dia tidak peduli dengan keraguan mereka.
Dari perspektif tertentu, satu-satunya alasan mengapa dia campur tangan adalah karena dia ingin menggunakan orang-orang dari kota yang untuk menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri untuk melakukannya. Ayo, berdasarkan kemampuan manifestasi puncakmu, aku cukup penasaran untuk mengetahui apakah kamu memiliki kualifikasi untuk dipertaruhkan. Meskipun demikian, terlepas dari hasil akhirnya, keberanian Anda sangat mengagumkan. Huayun melambaikan lengan bajunya sambil menatap Lindong dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sepertinya dia memperlakukan taruhan ini sebagai lelucon. Wajah Lindong tenang karena dia tidak gugup sama sekali. Setelah dia melirik Huayun, tubuhnya dengan lembut bergetar sebelum dia mendorong Yuan Power di tubuhnya ke batas kemampuannya. Pada saat yang sama, aliran Devouring Force menyembur keluar dari tubuhnya, sebelum semua Yuan Power di domain ini menyembur keluar sebelum mereka terus berkumpul di atas kepala Lindong. Seluruh langit tampaknya menjadi gelap seketika. Ketika mereka melihat semua kekuatan Yuan di domain ini bertindak dengan cara yang tidak normal, ekspresi kekalahan di wajah pria kota yang sedikit mundur. Dia agak mampu. Semburat keterkejutan juga melintas di mata Huayun. Bagaimanapun, hanya seorang praktisi panggung nirvana yang dapat menggunakan kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa praktisi tahap manifestasi puncak seperti Lindong benar-benar dapat melakukannya juga. Sepertinya seni bela diri yang akan dia laksanakan akan cukup kuat. Ledakan! Ledakan! Yuan Power yang kuat dan biadab terus-menerus dipancarkan dari tubuh Lindong, sebelum akhirnya berubah menjadi kolom bercahaya gemerlap dan melesat keluar dari kepala Lindong. Kolom bercahaya yang tampaknya merobek langit, tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, cahaya keemasan berkilauan di mata Lindong. Kemudian, dia perlahan menunjukkan jarinya. Berdengung. Berdengung. Tepat saat Lindong mengacungkan jarinya, lengannya mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, di bawah kulitnya, cahaya keemasan menjalari tubuhnya dan membantunya menahan serangan balik mengerikan yang disebabkan oleh jari itu. Ledakan! Sebelum dia menunjukkan jarinya, semua udara di sekitarnya meledak. Rambut hitam Lindong bergoyang tertiup angin, sementara jubahnya bergemuruh. Bahkan awan di langit pun menunjukkan tanda-tanda berkumpul. Ketika mereka melihat fenomena abnormal ini, termasuk Lingxi dan Liu Yuan, semburat kekaguman melintas di mata beberapa orang. Baik. Ketika Huayun melihat pemandangan ini, kilatan membara mengalir di matanya sementara ekspresi mengejek di wajahnya meredup. Kemudian, dia menyentak tubuhnya sebelum aliran kuat Yuan Power mengelilingi tubuhnya. Samar-samar, kekuatan Yuan itu dipenuhi dengan sensasi sedingin es. Jari surgawi yang terpenjara besar, jari kelima menggerakkan semesta. Di bawah tatapan orang banyak, jari Lindong akhirnya terwujud. Begitu dia menunjukkan jarinya, gema lembut terdengar dari lengan Lindong. Segera, cahaya keemasan bergelombang di lengannya menjadi semakin menakutkan. Kali ini, Lindong tanpa pamrih mengaktifkan kekuatan penuh dari jari surgawi terpenjara besar yang kelima. Faktanya, jika dia tidak menguasai tubuh emas nirvana kecil, lengannya kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Ledakan! Untungnya, Lindong mampu dengan paksa menahan kekuatan biadab itu. Seketika, dalam kehampaan yang tercipta setelah kolom bercahaya itu pecah, sensasi yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Kemudian, jari kuno yang tampaknya berasal dari tanah kuno muncul dari dalam kehampaan sebelum tiba di domain ini. Kali ini, jari kuno besar yang muncul tampak jauh lebih halus dari sebelumnya. Ada tato keabu-abuan kompleks yang tak terhitung jumlahnya tertulis di jari besar itu. Selanjutnya, kali ini, jari ini tidak terasa kurang dibandingkan sebelumnya. Artinya, ini bukan setengah jari, melainkan satu jari lengkap. Bang! 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 Jari besar dan kuno itu melayang di udara, sementara semua kekuatan Yuan di sekitarnya mengamuk. Samar-samar, serangkaian suara ledakan yang dalam, yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa, menyapu sebelum menyebabkan wajah semua orang berubah. Bagaimana mungkin? Berdiri di belakangnya, Liu Yuan dan Lingxi menatap kagum pada jari kuno yang besar itu.
Dari gelombang kejut yang dipancarkan darinya, keduanya jelas menyadari jika serangan ini diarahkan pada mereka, bahkan jika mereka bisa bertahan melawannya, mereka harus membayar harga yang mahal. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa seorang praktisi tahap manifestasi puncak belaka dapat benar-benar mengeksekusi seni bela diri yang begitu kuat. Berdiri di belakang Lingxi, Haisa sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, kebencian dan dendam yang dia miliki sebelumnya terhadap Lindong benar-benar hilang. Lagi pula, dia tidak bisa main-main dengan lawan seperti itu. Jika jari ini diarahkan padanya, dia pasti akan mati. Sebuah cahaya keemasan mengalir di bawah kulit Lindong sementara semua rambut di tubuhnya tampaknya telah berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kekuatan penuh dari jari surgawi penjara besar desolate kelimanya. Bahkan, dia tercengang dengan kekuatan serangannya. Pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, kilatan tajam melintas di mata Lindong. Dia juga ingin mengetahui seberapa kuat seorang praktisi panggung nirvana. Karena itu, dia menyentakkan lengannya, sebelum jari itu, yang sepertinya berasal dari tanah kuno, akhirnya merobek cakrawala. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Huayun, sebelum ditekan dengan kuat. Retakan! Dalam hal itu, sepertinya udara di sekitarnya telah hancur, sementara suara robekan lembut bergema. Jari kuno yang besar itu tercermin dalam pupil Huayun. Sementara itu, ekspresi serius muncul di wajahnya yang sebelumnya mengejek. Segera, kekuatan Yuan sedingin es yang tangguh menyembur keluar, sementara dia dengan cepat menyerap kekuatan Yuan antara surga dan bumi, sebelum dia menciptakan gunung es hitam raksasa dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gunung es ekstrim iblis. Gunung es itu benar-benar tertutup hitam dan memberikan sensasi yang tidak bisa dihancurkan. Di tengah sensasi sedingin es, itu dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dan solid. Jari kuno yang besar itu tampak seperti murka dewa kuno. Dengan momentum yang menakutkan, itu dengan kejam menghantam gunung es hitam, sementara semua orang menatap kagum. Dampak yang dihasilkan seolah-olah dua meteor yang bergerak dari arah yang berlawanan bertabrakan bersama. Setelah semua orang mendengar dampak memekakkan telinga yang tiba-tiba terjadi di udara, mereka semua merasakan telinga mereka mulai berdengung, sementara semburan rasa sakit yang tajam muncul. Retakan! Namun, meskipun gendang telinga mereka sakit, kebanyakan dari mereka masih menjaga pandangannya tetap pada titik benturan itu. Segera setelah itu, mereka semua mendengar suara retak yang lembut. Di belakangnya, pupil mata Wumo yang menyipit tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya ada retakan kecil yang muncul di gunung es hitam itu. Bang! Retakan mulai tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat. Hanya dalam sekejap mata, mereka akhirnya mencapai batas mereka sebelum gunung es besar itu meledak sementara orang banyak menatap tak percaya. Berdengung. Gunung es meledak sebelum cahaya gemerlap menyembur keluar dari dalam. Sementara itu, sosok di dalam itu sebenarnya diselimuti oleh cahaya keemasan dan tampak samar-samar seperti cairan emas mengalir di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat kokoh. Tubuh emas nirvana. Ketika mereka melihat sosok yang diselimuti oleh cahaya keemasan, keributan meletus di antara orang-orang dari kota Yang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Huayun benar-benar dipaksa untuk menggunakan tubuh emas nirvana. Ledakan. Sosok emas itu mencengkeram tinjunya sebelum dia dengan kuat meninju. Sama seperti bintang jatuh emas, dia dengan marah membanting jari kuno yang besar itu. Segera, angin kejut yang mengerikan menyapu sebelum kunci kuno besar itu benar-benar ditiup kembali dengan paksa. Faktanya, saat ditiup kembali, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bang! 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 Jari kuno yang besar itu patah inci demi inci. Meskipun Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger sangat kuat, Lindong hanya pada tahap manifestasi puncak sementara Huayun adalah praktisi tahap nirvana asli. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Lindong untuk mengandalkan seni bela dirinya untuk menembus celah di antara mereka. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya. Lindong melayang di udara, sementara semua darah di tubuhnya berkobar. Meskipun seluruh tubuhnya terbakar, matanya menatap tepat pada sosok yang jauh.
Saat ini, rambut Huayun acak-acakan, sementara dia samar-samar menunjukkan ekspresi mengerikan. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa Huayun tidak lagi berada di tempat asalnya. Selama bentrokan sebelumnya, dia terpaksa mundur beberapa puluh meter sebelum dia mampu melawan kekuatan mengerikan itu. Hasil dari taruhan ini jelas. Diakui. Lindong menatap Huayun, yang mengerucutkan bibirnya, sebelum dia menangkupkan tinjunya dan mengakuinya. Kata-katanya yang tenang, yang membawa aura agung dan bergerak, secara diam-diam memantul di area ini. Chapter 443. Arus bawah. Suasana tegang menyelimuti pinggiran Thunder Granite Valley. Seolah-olah semua suara di tempat ini telah lenyap pada saat ini, dan satu-satunya yang tersisa yang membuktikan keberadaan serangan yang menghancurkan bumi sebelumnya, adalah pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kita menang? Liu Yuan bergumam sambil memijat lehernya dengan agak menyakitkan saat dia melihat Ling Zi, yang matanya hampir keluar. Ling Zi tidak menjawabnya. Saat ini, pikirannya untuk sementara terpesona oleh pemandangan yang mengejutkan itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan perlahan menganggukkan kepalanya saat dia menatap rambut acak-acakan Huayun. Saat ini, gelombang mengamuk di dalam hati Ling Zi. Dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong malam sebelumnya. Lagi pula, menurutnya, kemampuan Lindong tidak memberinya kualifikasi untuk bertindak angkuh di depan kekaisaran Lingyun mereka. Namun dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Lindong berani bertindak sedemikian rupa. Alasan mengapa orang itu benar-benar bisa mengabaikannya bukan karena kesombongan, melainkan dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ling Zi jika dia yang menghadapi serangan sebelumnya, dia akan menderita luka berat bahkan jika dia bisa menerimanya. Lagi pula, dia belum maju ke tahap nirvana dan jauh dari mampu dibandingkan dengan Huayun, seseorang yang memiliki tubuh emas nirvana. Di belakang mereka, setelah beberapa saat hening, orang-orang dari kota yang berangsur-angsur mulai sadar kembali. Segera, suara perayaan meletus, sementara beberapa orang meneriakkan nama Lindong di bagian atas paru-paru mereka. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya mereka di hati mereka. Mo Tei menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menekan keterkejutan di hatinya. Saat dia berbalik untuk melihat Tang Xuan dan yang lainnya di sampingnya, dia melihat bahwa mereka juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Haha, bagaimana? Saya sudah memberitahu kalian bahwa Lindong bukan individu biasa, namun Anda memilih untuk tidak mempercayai saya. Ketika mereka mendengar tawa hangat Mo Tei, Tang Xuan dan Liu Xuan merasa agak bersalah. Pada awalnya, mereka hampir tidak menghormati Lindong dan bahkan berpikir bahwa orang ini memanfaatkan mereka untuk mencapai lembah guntur granit. Sementara keributan menyapu orang-orang dari kota yang, di dekatnya, ekspresi Huayun sedikit berfluktuasi. Hasil ini jelas jauh melebihi harapannya. Sebagai praktisi tahap nirvana sejati, dia sangat menyadari kesenjangan antara tahap puncak manifestasi dan tahap nirvana. Karena dia telah menguasai tubuh emas nirvana, biasanya berbicara, bahkan serangan habis-habisan dari praktisi manifestasi puncak tidak akan menyakitinya sama sekali. Namun, dia salah perhitungan kali ini. Lagi pula, tidak ada yang membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa mengeksekusi seni bela diri yang begitu kuat. Darah di tubuhnya mendidih dengan lembut, tetapi dengan sangat cepat, Huayun mampu menekannya dengan paksa sebelum dia merapikan rambutnya yang acak-acakan. Selain beberapa perbedaan kecil dalam ekspresinya, sepertinya dia tidak mengalami banyak luka. Pemandangan ini menyebabkan Lindong diam-diam menggelengkan kepalanya. Seorang praktisi panggung nirvana terlalu kuat dan bahkan seni bela dirinya yang paling kuat, jari kelima yang lengkap, tidak dapat mencapai banyak hal selain membuat Huayun kehilangan pijakan untuk sesaat. Mata Huayun terpaku erat pada Lindong, bibirnya sedikit mengerucut sementara ekspresinya sedikit dingin. Ketika mereka melihat penampilannya, suara-suara perayaan dari orang-orang kota yang berangsur-angsur mereda, sementara mereka semua dengan waspada menatapnya jika dia menarik kembali kata-katanya. Namun, menanggapi tatapan Huayun, Lindong hanya tertawa kecil sebelum berbicara. Kenapa? Apakah Anda akan kehilangan taruhan?
Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Huayun, akan benar-benar menderita kerugian di tanganmu. Karena kita telah menyetujui taruhannya, aku, Huayun, tentu saja berniat untuk menepati janjiku. Huayun menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia memberikan senyum yang sedikit sedih sebelum dia merentangkan tangannya dan berkata, Kekaisaran Bingshuan kami tidak akan mencegah orang-orang kota yang Anda memasuki lembah guntur granit. Sementara dia berbicara, dia melirik Wumo yang berdiri di belakangnya. Kata-katanya tidak termasuk Kekaisaran Wu besar. Jelas, dia tidak berencana untuk berbicara atas nama mereka. Saya juga telah menyetujui taruhan sebelumnya. Oleh karena itu, jika saya menarik kembali kata-kata saya sekarang, saya tidak akan memiliki kredibilitas di masa depan. Wumo dengan lembut tersenyum. Meskipun dia terkejut dengan hasilnya, itu bukan langkah yang bijaksana untuk menarik kembali kata-katanya sekarang. Lebih jauh lagi, dia tidak percaya bahwa orang-orang kota yang atau bahkan Lindong yang mencengangkan, akan menimbulkan masalah baginya bahkan jika mereka memasuki lembah granit guntur. Berdasarkan penglihatan tajam Wumo, dia secara alami dapat mengatakan bahwa serangan sebelumnya adalah serangan Lindong yang paling kuat. Namun, ini hanya cukup untuk sedikit mendorong Huayun. Karena itu, sejujurnya, mereka berdua tidak berada di level yang sama. Bagaimanapun, kekuatan seorang praktisi tahap nirvana jauh melebihi imajinasi seorang praktisi tahap manifestasi. Ketika mereka melihat bahwa dua kerajaan besar tidak memiliki niat untuk menarik kembali kata-kata mereka, orang-orang dari kota yang dengan lembut menghela nafas lega. Sementara itu, Lindong turun dari udara, sebelum Liu Yuan dan Ling Zi segera menyambutnya dengan hangat. Sikap arogan yang mereka tunjukkan sebelumnya telah benar-benar menghilang. Bagaimanapun, kekuatan yang Lindong tunjukkan menunjukkan bahwa dia setara dengan mereka. Di kejauhan, Huayun dan Wumo keduanya turun dari udara. Setelah mereka saling melirik, mereka tertawa getir sambil menggelengkan kepala. Sepertinya mereka berdua tidak mengharapkan hasil ini. Seni bela diri anak itu benar-benar aneh. Seni bela diri yang dia lakukan sebelumnya harus menjadi seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Namun, yang paling mengejutkan saya adalah dia benar-benar mampu menahan serangan balik yang mengerikan itu meskipun dia hanya pada tahap manifestasi puncak. Huayun melirik Lindong, yang sekarang dipuji sebagai pahlawan oleh orang-orang dari kota yang, sebelum dia berkata. Dia telah menguasai seni bela diri peningkatan fisik yang agak kuat, yang agak mirip dengan tubuh emas nirvana. Namun, saya harus mengakui bahwa dia cukup aneh. Sebelumnya, ketika mereka berdua saling menyerang, Wumo ternyata telah mempelajari Lindong dengan hati-hati. Jelas, dia telah mendeteksi getaran aneh yang dipancarkan oleh yang terakhir ketika dia mengeksekusi tubuh emas nirvana kecil. Ini akan menjadi agak merepotkan. Namun, dalam pertarungan nyata, dia seharusnya tidak memiliki peluang. Huayun dengan lembut menghembuskan napas, seolah-olah dia ingin mengeluarkan semua masalahnya dari sebelumnya. Sepakat. Wumo tidak keberatan dengan kata-kata ini. Kali ini, Huayun telah ditipu dan kalah taruhan. Namun, dalam pertarungan nyata, dia tidak akan bersikap mudah pada Lindong. Lagi pula, jarak antara tahap nirvana dan tahap manifestasi tidak dapat dilanggar oleh seni bela diri sederhana saja. Ayo kita masuk dulu. Kali ini, mari kita gabungkan kekuatan. Sehubungan dengan siapa yang akan memiliki kunci kuno misterius, kita dapat memutuskan setelah kita mendapatkannya. Huayun berbalik, sebelum dia melihat ke lembah granit guntur yang berkabut. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya sebelum memimpin dan pergi. Di belakangnya, anggota elit kerajaan Xuanbing dengan cepat mengikuti. Wumo dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Dua kelompok pria, satu di depan dan satu di belakang, menyerbu ke lembah granit guntur dan menghilang ke dalam kabut tebal. Apakah kita akan masuk juga? Ketika mereka melihat dua kerajaan besar memasuki lembah guntur granit, ekspresi terbakar dan penuh harap menyala di mata Liu Yuan dan Ling Zi sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong. Dari tindakan mereka, sepertinya mereka benar-benar meminta izin padanya. Lindong menganggukkan kepalanya sebelum dia memanggil Moling, Motei dan yang lainnya ke sisinya. Segera, semua pria dari kota Yang,
yang sekarang merayakan, membanjiri lembah granit guntur seperti gelombang pasang, sebelum mereka benar-benar menghilang di tengah kabut tebal. Di dalam pegunungan yang dalam, lembah granit guntur seperti binatang buas dengan makan yang tak berdasar. Terlepas dari jumlah pengunjung, mereka semua benar-benar tertelan dalam. Saat sosok terakhir menghilang ke lembah granit guntur yang berkabut, di udara, sosok yang cantik dan memikat tiba-tiba muncul. Matanya yang indah melirik dengan rasa ingin tahu ke kawah besar di tanah, yang diciptakan setelah pukulan Lindong dan Huayun, sebelum dia dengan lembut tersenyum dan berkata, seorang praktisi manifestasi puncak sebenarnya mampu memiliki kekuatan seperti itu. Jika orang itu maju ke tahap nirvana, seberapa kuat dia? Namun, ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu individu yang begitu berbakat di tempat ini. Setelah suaranya yang lembut memudar, sosok memikat itu dengan lembut meregangkan punggungnya saat matanya yang indah berkilauan. Dia menatap puncak gunung di dekatnya, bibirnya bergetar lembut, sebelum sosoknya melintas dan dia langsung menuju ke Thunder Granite Valley. Ketika sosok misterius dan memikat memasuki Thunder Granite Valley, beberapa saat kemudian, udara di pinggiran Thunder Granite Valley bergetar, sebelum beberapa sosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul seperti hantu. Wanita itu sepertinya telah mendeteksi keberadaan kita. Sosok hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Suaranya agak kasar dan dingin. Tidak perlu repot. Kita harus mendapatkan kunci kuno misterius. Harta karun kuno itu bukanlah harta karun biasa. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti akan menonjol dalam perang 100 kekaisaran. Di antara sosok-sosok hitam itu, seorang pria dengan santai berkata, saya tidak pernah berharap kekaisaran Bingshuan dan kekaisaran Wu besar akan datang juga. Kedua orang itu bisa sangat merepotkan. Bukankah hanya dua orang yang baru saja maju ke panggung nirvana? Mereka hampir tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Lagi pula, di mata kekaisaran tebing iblis kita, kedua kerajaan itu sama sekali bukan apa-apa. Sosok hitam itu berbicara lagi. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya sebelum dia berubah menjadi sosok seperti hantu yang berlari ke kabut. Astaga! Astaga! Di belakangnya, sosok hitam dengan cepat mengikuti. Setelah mereka memasuki lembah granit guntur, pinggiran lembah granit guntur akhirnya menjadi tenang. Namun, sensasi sedingin es samar-samar bertahan. Orang bisa membayangkan bahwa ketika faksi-faksi ini masuk, itu pasti tidak akan damai. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.